Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusri Hija. Untuk kali ini saya akan membahas mengenai suatu rumus. Di sini ada 4 rumus, yaitu ada pertama yaitu ada con, contra, conif, contif dan contif s. Nah, di sini ada 4 apa itu rumus. Yang pertama itu yang kita akan bahas yaitu con. Con maksudnya itu menghitung jumlah sel yang berisi angka. Jadi con ini gunanya itu hanya menghitung jumlah angka, tidak bisa dihitung untuk apa itu nama barang atau apa dan lain sebagainya. Sedangkan con E itu menghitung jumlah sel yang berisi setiap tipe informasi termasuk teks kosong, nilai kesalahan dan angka. Jadi con E ini itu gunanya itu yaitu untuk menghitung semuanya. Maksudnya semuanya itu baik itu angka itu bisa masuk, baik itu yang namanya nama-nama buah dan lain-lainnya, atau itu kolom kosong pun bisa terisi gitu, bisa kehitung angkanya. Sedangkan kontif yaitu digunakan untuk menghitung jumlah data dari satu kriteria. Umpama ini ada apel. Jadi kontifnya ini nanti yang kita akan cari yaitu apel ada berapa di dalam kolom ini atau dari tabel ini. Sedangkan kontif yang S-nya ini itu digunakan untuk menghitung jumlah data dengan 2 kriteria atau lebih. Jadi kontif itu biasanya, nah ini ada contoh apel yang besar. Itu ada berapa di sini. Itu akan bisa menghitungnya lebih cepat. Nah, untuk tidak lama lagi, saya akan langsung saja ke contohnya. Kita sekarang akan mencari stok menggunakan con dan rumus con. Ini kan karena stok yang dicari, maka ini kita klik tutup kolom, maka ada 10 kolom stok atau baris stok di sini kan. Tapi kalau ini con ini digunakan yang di sini stoknya itu kita menggunakan rumus con E di kolom stok seperti ini, maka hasilnya akan maaf. Tapi kalau con ini digunakan untuk menghitung nama buah yang ada di sini, nah ini kan, ini kita minta stok, seharusnya kan ini yang kita hitung kan, tapi kita ubah ke kolom ini, maka apa yang akan terjadi? Maka akan 0. Karena apa? Karena con ini jumlah, yaitu rumusnya hanya menghitung jumlah yang berisi angka. Karena ini tidak berisi angka, maka hasilnya akan 0. Kita undo dulu ya. Nah, sedangkan con E ini bisa semuanya. Kalau nggak percaya ini con E, kita coba ya, kita stop. Oke, muncul 10. Oke, nah kita con E ini kita untuk menghitung nama buahnya. Oke, salah, maaf, con E kan, con E nama buah. Oke, tutup kurung, maka kan berjumlah 10 baris juga kan. Nah, oke, yang con dan con E sudah selesai. Sekarang kita membahas yang conif. Ini oke, ini sudah. Oke, sedangkan sekarang yang kontif. Kontif yaitu digunakan untuk menghitung jumlah data dengan satu kriteria. Oke, kita langsung coba ya. Kontif. Oke, range mana yang berisi kriteria? Ini kan kriterianya kan nanti yang kita akan cari itu yaitu apel. Yang berisi apel isinya ada di nama buah. Maka kita blok saja di sini. Langsung titik 2 lagi, langsung pilih kriteria. Kriterianya kan apel di sini kan. Tutup kurung, terus kita enter. Jadi apel yang ada di tabel ini itu ada 3. Kalau nggak percaya kita hitung 1, 2, 3 ya kan, 3. Sedangkan sekarang yang cari yang diskon, harga diskon kan. Itu ada berapa?
kita pakai yang namanya rumus kontif. Oke, range-nya ada di harga, terus dua lagi, terus kriterianya itu ada di sini, diskon, tutup kurung. Harga yang namanya diskon itu ada 5, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang disebut dengan rumus kontif, yaitu digunakan untuk menghitung jumlah data dengan satu kriteria. Nah, sekarang kita akan membahas yang terakhir, yaitu kontif. S ya, ada S-nya, yaitu digunakan untuk menghitung data dengan 2 kriteria atau lebih. Nah, di sini ada contoh. Ini ada apel yang besar. Nah, ini jumlahnya ada berapa? Oke, apel yang besar itu ada berapa gitu kan? Kita menggunakan rumus kontif. Kriteria yang pertama yaitu apel. Kriterianya ada di range ini kan. Oke, kurung dengan kriterianya itu apel. Titik 2 lagi. Terus, nah, yang kedua yaitu kita kriteria yang 2 yaitu besar. Besar itu ada di ukuran. Kita blok ini, titik 2 lagi, klik besar. Kita tutup kurung. Enter. Ada 1. Apel yang besar itu ada 1. Kita klik. Ya, ini apel kecil, apel sedang, apel besar. Benar ada 1. Yang kedua yaitu cari yang besar, terus diskon. Kita menggunakan rumus yang tadi lagi, konteksnya. Terus kriterianya kan besar, ada di ukuran. Titik 2, kita klik kriterianya itu besar. Titik 2 lagi. Yang kedua itu diskon di harga. Oke, kita titik 2 lagi, harga diskon. Tutup kurung. Bentar. Besar diskon itu ada 3. Kita cek ya, besar diskon ada 3. Ini. Oke, benar ya. Jadi bedanya yaitu kalau kon yang tadi yang pertama itu digunakan untuk menjumlahkan yang berisi sel saja atau angka saja, sedangkan kon itu digunakan untuk menghitung sel yang berisi tipe informasi termasuk teks, nilai, kesalahan atau dan nilai angka. Jadi kalau kon biasa itu tidak bisa menghitung sel yang berisi teks huruf, hanya bisa menghitung untuk yang ada angkanya saja. Sedangkan kontif yaitu digunakan untuk menghitung satu kriteria, dan yang kontif S ini digunakan untuk menghitung 2 kriteria atau lebih. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, langsung saja di kolom komentar. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.